Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua pada sore hari ini menjelang buka puasa bersama dapat berjumpa muka dan bersilaturahmi dalam suasana penuh kekeluargaan, dalam suasana buka bersama Ramadan. Insya Allah berbagi kebahagiaan yang saat ini dihadiri juga oleh anak-anak dari Panti Asuhan Kurnia Asih yang dipimpin langsung oleh Ibu Siti. Berikutnya adalah tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan melimpah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang taat menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, pada hari ini manajemen JNE Otista Group yaitu PT Banyu Kreasi Utama alhamdulillah mengadakan doa kebahagiaan di bulan suci Ramadan, buka bersama anak-anak dari Panti Asuhan Kurnia Asih Bandung. Terima kasih kepada Bapak Taufik Ismail dan Pak Reza serta Pak Seko yang telah memfasilitasi kami di sini untuk bisa bersilaturahim, menikmati sajian, insya Allah sajian takjil buka puasa. Kemudian terima kasih kepada Ibu Siti, terima kasih Ibu Siti yang telah membimbing anak-anak sehingga bisa hadir di sini. Juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Agus Ahyar Prakusuma. Terima kasih Kiai sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti oleh Kiai bisa dapat pencerahan untuk kita semua. Bapak-bapak, rekan-rekan dan ibu-ibu serta adik sekalian, yang pertama tadi adalah pembukaan yang baru saja saya sampaikan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan oleh pimpinan JNE Otista 438 dan Kopo 594, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Reza Arfandi. Kemudian tausiah ceramah Ramadan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Agus Purwokusuma. Kemudian insya Allah akan tajil doa bersama, doa pengkondisian tajil bersama, wudhu bersama, dan kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah serta makan. Dan adik-adik tidak akan mengikuti sholat taraweh dan takut kelambu itu positif mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik-adik. Silakan, kasih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu
kasih kami dari Panti Asuhan Kurnia Asih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan harapan yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah kami mohon kepada Bapak Reza Arfandi selaku pimpinan dari JNO Tista 38 dan Kopol 594 untuk memberikan kata sambutannya pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Bandung, dari Otista dan Kopo yang sudah mengatur acara ini. Terima kasih Pak Agus sudah mau hadir di acara kita. Jujur aja ini acara pertama kita. Acara pertama kita buka puasa dengan tim dari ini Pak, dari JNE Otista 2 dan Kopo 594 ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan Alhamdulillah atas rahmat dari Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Dan Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar, baik dari sisi operasional, sisi apapun, sampai kita ke titik saat ini saya dan Pak Taufik dan rekan-rekan lain, insya Allah rekan-rekan lain akan datang bentar lagi karena terjebak macet. Kita merasa sangat bahagia gitu dan kita alhamdulillah sekali kayak gitu, semuanya bisa berjalan lancar dan kita bisa lebih saling kenal, lebih saling bisa memahami juga dengan rekan-rekan semua. Kita harapkan juga rekan-rekan semua kita juga bisa lebih dekat gitu. Saya nggak mau panjang lebar, dan juga adik-adik sekalian yang dari Panti Asuhan, terima kasih sudah datang Pak. Kita juga ya kita bersyukurlah kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa diberikan doa-doanya agar semuanya bisa berjalan lebih baik, insya Allah. Oke, mungkin kita bisa ke acara berikutnya. Ya, jadi saya akhiri pidato singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza Arfandi yang telah memberikan kata sambutan yang mewakili dari pimpinan JNE Otista 38 dan Kopol 594. Berikutnya sambil menunggu buka puasa dan ini sudah tidak berlama-lama lagi, saya mohon kepada Bapak yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Sayyapura Kusuma untuk memberikan tausiahnya pas sekaligus sambil menunggu buka puasa. Kami persilakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa dipertemukan di majelis ini untuk pertama kalinya. Perkenalkan, ini nama saya Agus Ahyar Pura Kusuma. Saya tinggal di Balai Endah yang tidak pernah terkena banjir. Saya perlu tegaskan karena setiap orang mendengar Balai Endah selalu opininya banjir. Sama seperti orang mendengar Sumedang yang terbayangkan takut, menyebut Garut yang terbayang dodol. Pas nyebut Balai Endah nggak bayang banjirnya. Saya adalah orang asli Bandung, karena itu nama saya Pura Kusuma. Anda yang asli Bandung tentu tahu nama ini adalah nama yang konon dulu katanya Pituin, cina gitu dong ini. Ya, waktu kita sangat terbatas. Kita mulai saja. Pertama, kalau Anda melihat ada seonggok kaki yang dalam kondisi di kangkalung nganggo kertas siga kieu, ini dipastikan orangnya sudah tidak bernapas lagi. Tapi ternyata menurut Allah kita semua ini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua adalah camat unggul, calon-calon mati. Ningali tagap siga kieu unggul mah ieu mah calon-calon ahli kubur unggul itu pas. Hanya persoalan waktu dan cara yang kita tidak tahu.
Dan kita lihat orang ini dulu ketika masih nyawanya bersatu di jasad bisa seserengehan, dan ini mendadak jadi orang kaya karena ngadadak artis jadi terkenal. Namun setelah nyawa dicabut dari badannya, senyumnya tiba-tiba hilang, berubah dan berganti nang karak baut geus maot mah. Sosok ini Anda mengenalnya sebagai Kiai Haji Zainuddin MZ. Semasa hidup beliau, waduh, ini cara beliau menyampaikan tausiah banyak yang membuat orang terkesima. Namun perhatikan saat nyawa dipisahkan dari tubuhnya, Kiai Sami ternyata maut nate nang karak baut. Sugan teh Kiai memberi seserengehan gitu serius maut nate ternyata ente Sami Kiai oge. Dan ternyata saudara sekalian, kematian menurut Al-Quran bukan akhir dari perjalanan manusia. Di dalam Al-Quran didapati ada sebuah ayat yang menegaskan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan lagi orang-orang yang sudah mati. Pengacarana buka terang. Penasaran atau dengan sok mau tiheula. Kayak kopi di mukalan HP, di SMS. Tahu penasaran karena kita semua pasti tahu. Dan ini adalah ayat lain yang memberikan penegasan bahwa anallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah pasti akan membangkitkan lagi orang-orang yang berada di kubur. Ini menunjukkan bahwa proses perjalanan manusia masih terus ini, bukan berakhir. Kemudian kalau kita bertanya, untuk apa Allah membangkitkan lagi setelah manusia mati di akhirat di dunia ini? Jawabannya ini jelas. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti suatu saat nanti kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ketika di dunia ini. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang bisa lolos begitu saja. Sama seperti ketika yang namanya jabatan oleh negara dianugerahkan kepada beberapa orang, termasuk Bupati Karawang. Namun ketika jabatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan alias dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya alias ilegal, maka nasibnya Bupati Karawang hari ini kapaksa berurusan dengan KPK. Nah, di akhirat nanti kita pun akan ditanya mata, telinga, dan semuanya. Namun demikian, meskipun ditanya di akhirat nanti, Allah menegaskan yang akan menjawab itu al-yauma, pada hari itu mulut-mulut mereka semuanya akan dikunci. Yang menjawab itu adalah tangan dan kaki. Aya anu disleting sumut teh, aya anu diobras, aya anu dibobolan sekalian. Kecuali anu kumisna Ramos bos-bos ieu mah carana ditaplokkan oleh iPhone, kumis jadi rapat kana gado, moal bisa ngocoblak. Dan kayak di akhirat mah lain kawas juga di ILC. Indonesia Lawyer Club, panjang-panjang leka, wah beras-beras gerong, maklum di dunia, lidah tak bertulang, jago-jago ngomong. Di akhirat semua bisa, karena yang berbicara adalah fakta, bukti dan rekaman. Karena itu bukan lagi lidah yang akan menjawab. Selanjutnya, meskipun di akhirat nanti kita akan membawa sesuatu, tapi Allah tegaskan yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat nanti harta dan anak-anak tidak akan ada lagi manfaatnya, kecuali orang yang menghadap Allah hanya dengan membawa hati yang bersih. Tumpukan emas menang disuk-suk didunggu, tumpukan duit menang hulu dijieun, suku dijieun hulu. Sakai pamajikan nu dibeka cinta, kendaraan nu dipakai jimat, bahkan incu nu ke lucu-lucunya di akhirat mah kabeh moal aya nu ke bawah. Dan semuanya ditinggalkan begitu saja. Tersisalah satu hal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tidak lagi menilai wajah kamu. Bukan lagi penampilan fisik yang akan dinilai oleh Allah. Bahkan status sosial pun nanti tidak diperhitungkan. Tidak ada beda kaya miskin, ningrat atau rakyat jelata, masyarakat biasa atau pejabat, semua dalam badan Allah sama, kecuali Allah hanya menilai hati dan amal. Ternyata hanya dua itu nanti yang akan berperan di akhirat. Ini adalah penegasan lain. Kata Allah bahwa manusia nanti pada saatnya Allah akan memanggilnya dan
Pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan menjadi bermacam-macam seperti ini. Penampakannya menunjukkan bukti kualitas amal ketika di dunia. Tak kau pernah jika jurik rupa-rupa di dunia, ini menunjukkan bukti kualitas amal. Mua kudu ningali ciri dengan tampak seperti juri, sudah tahu bahwa ini amal di dunia jelek. Beda dengan orang yang beramal baik, penampakannya tidak akan berubah seperti juri, tapi tetap kasep seperti waktu di dunia, seperti ini. Nu beramal baik. Amin. Nah, saudara sekalian, jadi ternyata yang namanya kematian itu, kalau kita melihat Al-Quran, kitab suci kita, ada dua model. Satu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Hati-hati, awas, jangan kalian semua mati kecuali dalam keadaan muslim. Dua ayat yang redaksinya sama persis. Yang kedua, Allah tegaskan siapa yang kemudian murtad, keluar dari Islam, lalu kemudian dia meninggal dunia dan masih dalam kekafiran, maka amal-amalnya semua gugur di dunia dan akhirat, dia menjadi ahli neraka dan kekal selamanya. Jadi ternyata menurut Islam yang namanya kematian hanya ada dua keadaan. Satu, yang disebut dengan kematian yang baik. Yang kedua, kematian yang buruk. Kita menyebutnya ada mati muslim dan ada mati kafir. Mati muslim itu adalah kematian yang oleh Allah dianggap sebagai mati yang baik, sekaligus menjadi tanda bahwa si mati pasti akan selamat ya. Tapi kematian yang buruk adalah tanda bahwa si mati pasti akan celaka ya. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kematian begitu cepat dan tanpa diduga mendatangi seseorang. Peristiwanya terjadi di sebuah tempat majelis ilmu sama seperti ini. Mereka datang sebenarnya untuk mencari ilmu, tapi sang kiai ustadz ajengan yang sedang memberikan tausiah, meskipun sampai duduk beliau tidak sakit, tapi tiba-tiba meskipun dalam keadaan sehat, beliau didatangi malakal maut. Dan Anda lihat, tiba-tiba beliau merasakan sesuatu, mic yang sebenarnya sangat ringan tiba-tiba terasa berat. Dan lihat, mata sebelah kanan beliau terangkat ke atas, dan seketika nyawa dicabut, tubuhnya jatuh ke sebelah kanan. Dalam gerak lambat, Anda perhatikan sekali lagi, di wajah beliau ini tidak tampak ada tanda-tanda ketika sakaratul maut. Beliau seperti merasakan sakit yang sangat, kecuali mata yang sebelah kanan ini terangkat ke atas seiring dicabut nyawa, dan padahal tidak ada yang mendorong dari sebelah kiri, kok jatuhnya ke sebelah kanan. Ini bukan kebetulan. Inilah contoh model bentuk kematian yang baik. Tidak terlihat ada tanda-tanda kesakitan pada saat sedang meregang nyawa, namun begitu tenangnya. Dan mengapa tidak mata yang kiri? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, seseorang itu ketika nyawanya dicabut, maka matanya akan mengikuti kemana nyawa dicabut. Ketika yang kanan yang terangkat ke atas, itu adalah tanda bahwa mayit dibawa ke sebelah kanan. Dan posisi kanan di dalam Islam adalah posisi yang dimuliakan. Mengapa? Allah memanggil orang-orang ahli surga dalam Al-Quran dengan sebutan Ashabul Yamin, golongan sebelah kanan. Kenapa juga tadi jasadnya jatuh ke sebelah kanan? Padahal namanya jasad sudah tak bernyawa. Jika awi rokra krek labu kahalo bisa katukang oke sangat mungkin, tapi kenapa tiba-tiba ke kanan? Bukan kebetulan. Itu tanda kematian yang baik. Namun ternyata tidak semua kematian terjadi seperti tadi. Yang ini peristiwanya terjadi di jalan raya Bandung Garut. Perhatikan pengendara motor ini. Ketika menyalip pas dibelokkan dalam kondisi sangat kencang, tiba-tiba dari arah berlawanan datang motor, dua-duanya bertabrakan keras, menyebabkan keduanya langsung meninggal dunia di tempat. Eta mah rek dicabut nyawa teh diadukeun heula satarikna, nyeri moal teh. Dan ketika di jalan, apakah sedang ingat kepada Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Yang tadi Anda lihat adalah peristiwa orang yang ngebut. Tapi yang satu ini terekam jelas oleh mobil yang berada di belakangnya.
Saya tidak tahu apakah pengendara mobil ini ngantuk ataukah sengaja. Anda lihat, jalannya ini tidak menentu, tidak standby di satu arah. Padahal di depannya ada mobil. Untuk kali ini orang ini masih selamat. Dia terus berjalan. Namun Anda lihat sendiri, oleng seperti ini. Di depan ini jelas ada truk. Jalan ini terlihat begitu sepi, namun sepertinya si pengendara ini tidak merespon kendaraan yang berjalan di depannya. Anda lihat reaksinya. Semakin diarahkan dan akhirnya menabrak keras seperti ini. Padahal pengendara ini jelas tidak menggunakan helm dan Anda lihat kaca lampu depan itu pecah, beradu langsung dengan kepala sang pengendara dan akhirnya meninggal dunia. Ya, itulah kematian. Namun yang satu ini juga kejadian yang jangan Anda kira bahwa kalau Anda melihat contoh-contoh tadi itu adalah kematian per individu. Jangan punya anggapan bahwa malakal maut tidak bisa mencabut nyawa secara berjamaah. Perhatikan ini. Di pesawat ini isinya sekitar 250 orang. Pesawat ini tampaknya seperti kehilangan tenaga. Entah bermasalah di mesin atau apa, tapi yang jelas pesawat tidak mampu mempertahankan ketinggian dan terlihat tiba-tiba menungkik ke bawah secara tajam dan akhirnya sudah jatuh, hancur dan terbakar hebat seperti ini. Ini pasti tidak akan ada yang selamat. 250 nyawa langsung tewas seketika. Duduk oleh malakal maut tanpa bisa berbuat banyak. Anda pernah mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada pesawat Malaysia Airlines yang ditembak oleh mereka yang sedang berperang di Rusia. Dan Anda lihat apa yang sempat diabadikan oleh wartawan ketika pesawat itu jatuh. Seperti ini, 280 orang langsung meninggal plus kru yang 15 orang. Inilah reruntuhannya. Di ketinggian hampir 8 km dihantam oleh rudal Huk misil. Anda lihat jasadnya mengering seperti ini karena terbakar dan tidak mampu menyelamatkan diri. Sangat mengerikan. Inilah yang terjadi. Nah, saudara sekalian, begitulah kematian. Bisa datang begitu cepat dengan model dan cara yang kita tidak bisa menawar-nawarnya. Aneka macam kejadian itu bisa terlihat dari contoh-contoh tadi. Dari mulai yang tampak seperti biasa-biasa sampai kepada yang mengerikan dan tragis seperti ini. Inilah contoh-contoh yang namanya kematian. Kalau boleh kita nawar dari sekian banyak contoh, kira-kira orang bakal tanya, mana camat tuh itu. Kalau seandainya nanti malakal maut akan menjemput kita, yang juga kumaha. Hayang nurat tina kapal, hayang tabrakan, atau nanti hayang di majelis taklim. Saya majelis taklim. Ayo majelis taklim sana. Ayo tuh. Oke. Oh Ustaz cenah di payung tadi kan contohnya Ustaz di payung. Salah ada Ustaz di payung, kan memimpin salat jenazah teh Pak Ustaz. Jadi kata Bapak di payung. Nah, baik Bapak sekalian. Baik dan buruknya kematian sudah ada belum? Belum ya? Baik, kita terus sedikit lagi. Baik dan buruknya kematian, ukurannya bukan jasad. Jadi tidak bisa menilai kematian buruk hanya karena terlihat dari sisi jasad yang tragis. Misalnya ini, peristiwa ini terekam oleh kamera CCTV terjadi di Jepang. Anda lihat di depan pengendara ini, ada pengendara motor yang tersenggol, lalu lihat pengendaranya. Tergilas oleh truk yang bobotnya lebih dari 8 ton dan langsung meninggal dunia. Sementara motor itu jatuh malah ke daerah yang aman. Andaikan malakal maut bisa ditawar, mending dibalik ke pek motor galai sing rusak sebar polusi gitu. Marugi loba kene meuli deui tapi nyawa eueuh serap. Tapi malakal maut tidak bisa ditawar-tawar. Kejadian seperti itu memang tragis, tapi sekali lagi belum tentu itu termasuk mati yang buruk. Karena apa? Karena di akhirat nanti si mati akan dibangkitkan, lalu ditanya, kunaon si lain? Udah dicabut nyawa di imah kalau keur motoran.
cek nutunggang motor teh abdi teh bade ka hotel the best. Aya naon? Aya majelis taklim apaan sakalian buka bersama di JNE tapi di jalan kasengok putra. Tuluy abdi teh mau. Padahal Rasulullah mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang ke majelis ilmu lalu dia meninggal dunia di perjalanan, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke surga. Sanajan mautnya tragis, tapi karena niatnya sudah betul, maka kematian yang tragis seperti itu sebenarnya kematian yang baik. Karena itu saya katakan bukan jasad ukurannya. Lihat gambar ini. Secara fisik anak Palestina ini menghadapi Zionis Israel, kendaraan yang jago berat, jago gede, jago mematikan, padahal dia tidak membawa senjata apapun. Dia mencoba memancing kemarahan Zionis Israel dan kemarahan tentara Israel diperlihatkan dengan mengarahkan mocong kanon ini ke jasad anak ini, padahal jaraknya paling-paling cuma 50 meter. Bayangkan ketika peluru dimuntahkan dan menghantam jasad anak ini, seperti apa jasadnya? Pasti hancur berantakan. Tapi meskipun kematiannya sangat mengerikan dan tragis, itulah kematian yang disebut dengan mati muslim dalam Islam. Tapi anak seperti ini terjadi hanya di Palestina, pemain Indonesia. Lain jika dia di Indonesia mengguru nanti kan dia mau datang di Amerika, buuk nu juga cangkang gaduh, aya nu siga jawer hayam, aya nu siga ceker meri. Ku sebab datang di Amerika asal teh pantes jeung alus. Orang Amerika mah pan beungeut teh karase. Najan buuk juga ceker meri ge pantes we. Orang Indonesia kan buuk geus ngumpulkeun negara lain patut. Buuk juga ceker meri aku bisa lupakan. Dasarnya. Geus puguh mah bapakna budakna deui bidang tangan saduana tuh. Ya Allah. Buuk lebih kan jika anak kecil anu kieu kumaha heesna enya kok. Sarena kumaha cik? Kumaha sarena buuk ieu?